Sebuah mal adalah sebuah mesin yang diatur oleh waktu. Pembukaan, penutupan, pergantian shift, semua berjalan sesuai jadwal. Malam itu, mesin itu macet. Korbannya, Elias Thorne, seorang auditor yang ditakuti. Dia ditemukan tewas tepat pukul 20 di tengah atrium saat acara peluncuran jam tangan mewah. Ribuan mata tertuju ke panggung, lalu satu teriakan mengubah segalanya. Sebuah pembunuhan di keramaian, sempurna. Terlalu sempurna, departemen saya menelan cerita itu mentah-mentah. Perampokan gagal, target acak. Tapi saya tidak. Saya berbicara dengan koroner. Suhu tubuh dan tingkat lebam mayat tidak cocok dengan waktu kematian pukul 20. Secara medis, Thorne sudah mati setidaknya 1 jam sebelumnya. Tapi itu mustahil. Log panggilan menunjukkan Thorne menelepon istrinya pada 19:45 menit. Puluhan saksi mata melihatnya berjalan menuju atrium sekitar waktu itu. Bagaimana bisa seseorang mati 1 jam sebelum dia masih hidup? Ini bukan kasus pembunuhan, ini adalah sebuah paradoks. Saya berhenti mencari pembunuh di kerumunan. Saya mulai mencari seorang penyihir. Saya mengambil semua rekaman CCTV, bukan untuk melihat apa yang terjadi, tetapi untuk melihat waktu itu sendiri. Di setiap layar, penunjuk waktu digital berjalan sinkron, kecuali satu. Sebuah kamera di koridor servis, yang jamnya berjalan 7 menit lebih cepat. Kesalahan sistem, kata kepala keamanan Morris. Tapi tidak ada kesalahan dalam mesin yang sempurna. Jejak ini membawa saya ke ruang server, ke Julian Crowley, sang direktur IT. Dia adalah hantu di balik semua layar. Dan di sanalah saya menemukan jawabannya. Julian tidak meretas kamera. Dia meretas hal yang lebih fundamental, jaringan waktu internal mal. Pukul 19, dia secara digital memundurkan semua jam di area publik sebanyak 50 menit. Dunia mal kembali ke masa lalu. Sementara itu, Thorne yang asli sudah dibunuh oleh Julian di kantornya pada pukul 18.50 menit. Karena Thorne telah menemukan penggelapan dana digital yang dilakukan Julian. Dengan waktu yang diputar mundur, Julian punya hampir 1 jam untuk memanipulasi alibi. Dia menggunakan AI peniru suara untuk melakukan panggilan palsu ke istri Thorne pada pukul 19.45 menit waktu palsu. Dia bahkan menggunakan proyektor beresolusi tinggi untuk menciptakan bayangan Thorne yang berjalan di koridor jauh, menipu saksi mata. Saat jam akhirnya disinkronkan kembali ke waktu nyata tepat pukul 20, Julian hanya perlu memindahkan mayat dari kantornya ke atrium melalui jalur servis, meletakkannya di keramaian, dan membiarkan kepanikan melakukan sisanya. Dia tidak membunuh Thorne di tengah kerumunan, dia hanya mengantarkan mayatnya. Pembunuhan ini tidak dilakukan dengan pisau.